Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. RUU penyiaran menjadi topik diskusi yang lumayan diperbincangkan oleh netizen gitu. Di platform Twitter atau X, sempat ramai diskusinya di Instagram. Beberapa teman-teman saya ataupun mungkin orang-orang selintas gitu di Explore muncul membahas mengenai hal ini karena ada beberapa pasal dan juga statement yang ada di undang-undang itu lumayan ngebuat orang jadi bertanya-tanya gitu. Kenapa undang-undang ini kayak bisa dibilang problematik. Salah satu hal yang disorot adalah mengenai tayangan investigasi. Ini dianggap kayak bakal membahayakan dan di RUU penyiaran ini kayak ada pelarangan gitu, memuat apa ya, semacam konten investigasi gitu. Diskusinya sampai hari ini masih bergulir, Sobat TCID, and we're gonna talk about draft RUU kepenyiaran di episode 156 ini. Dan buat episode yang tayang di pertengahan bulan Mei, kita bakal ngobrol bareng sama Mas Wisnu Prasetya. Beliau adalah dosen dari Universitas Gadjah Mada, tapi sekarang beliau posisinya ada di Inggris, sedang melanjutkan studinya di Sheffield. Halo, Mas Wisnu, apa kabar, Mas? Halo, sehat-sehat. Oke, Inggris gimana, Mas? Situasinya sekarang? Inggris aman, tapi masih agak dingin meskipun udah apa? Udah mau spring. Ah, I see. Menuju spring, artinya orang-orang udah pada siap-siap mau mulai liburan summer kali ya, Mas. Ya, udah pada Iya, prepare gitu ya. iya, Oke, iya, iya. anyway, Mas Wisnu, ini basic questions dulu nih. Ketika diskusi soal RUU penyiaran ini tuh mulai pecah di sosial media, bahkan teman-teman dari Remo TV juga sempat nge-mention soal hal ini. Diskusinya bergulir lumayan panjang. Teman-teman jurnalis, akademisi yang bergerak di disiplin ilmu komunikasi juga sudah ngeluarin statement. DPR juga mengeluarkan statement. Gimana nih Mas Wisnu tanggapannya mengenai isu ini, Mas? Iya, kalau menurut saya sebenarnya diskusi tentang revisi Undang-Undang Penyiaran itu bukan hal yang baru ya, Mas ya. Hmm, Sebenarnya di Indonesia itu revisi Undang-Undang Penyiaran ini termasuk salah satu revisi undang-undang yang cukup lama dan prosesnya sebenarnya sudah cukup belasan tahun gitu, dan memang revisi undang-undang penyiaran ini dibutuhkan karena undang-undang ini sudah apa bahasanya sudah obsolete, sudah agak usang karena dia pertama kali disahkan kan tahun 2002 ya, ya. UU 32 tahun 2002 ketika internet belum semasif sekarang, dan sekarang internet sudah sangat dominan gitu dalam lanskap media di Indonesia. Sehingga sebenarnya dari sisi isu revisi ini bukan hal yang baru gitu, dan hampir setiap periode parlemen gitu, periode legislasi dia selalu masuk prolegnas apa program legislasi nasional. Tapi sayangnya ini ya, upaya revisi ini selalu gagal gitu di periode parlemen 2009-2014, Mhm. 2014-2019, dan sekarang apa namanya 2019-2024 ya. Ini di akhir masa parlemen yang sekarang kayak gitu. Nah, eh, artinya eh, kontroversi yang ada di dalam revisi ini juga bukan hal eh, yang baru, termasuk draft yang beredar ke publik mungkin 2-3 minggu belakangan gitu ya. Yang relatif baru sebenarnya adalah kontroversi beberapa pasal yang ada dalam revisi ini. Ini apa namanya? Saya melihat ini beberapa pasal yang ada di dalamnya ini relatif baru, dan karakter kontroversinya agak berbeda nih dengan Mhm. proses revisi yang ada di eh, tahun-tahun sebelumnya kayak gitu, Mas. Jadi itu sekilas apa yang saya amati gitu ya dari revisi yang ada sekarang. Kita berbicara soal hal-hal yang kontroversial, Mas Wisnu. Salah satunya adalah media itu tuh sepertinya dilarang untuk mengeluarkan konten-konten hasil liputan investigasi gitu, Mas Wisnu. Ini yang lumayan rame buat dibahas sama banyak orang dan itu poin yang paling dibahas sampai saat ini. Tapi Mas Wisnu juga tadi sempat stating bahwa ada beberapa pasal nih yang sebenarnya jadi lumayan kontroversial. Hal-hal apa ya Mas ya? Selain tadi hasil investigasi itu tadi nih yang sampai hari ini masih dibahas gitu Mas Wisnu yang lumayan kontroversial dari draft RUU penyiaran ini nih Mas. Ya, kalau menurut saya
ada beberapa poin-poin yang eh, janggal gitu ya dalam proses revisi yang sekarang. Yang pertama, jelas draft yang beredar ke publik itu menunjukkan ada upaya untuk memperluas definisi penyiaran sampai menjangkau internet. Oke. Kalau kita mengacu ke UU penyiaran yang existing ya, yang nomor 32 tahun 2002, itu kan mendefinisikan penyiaran ini sangat terbatas pada medium yang menggunakan spektrum frekuensi radio. Jadi sangat spesifik medium ya, makanya yang diatur itu media seperti televisi dan radio. Dia nggak menjangkau koran, dia nggak menjangkau media yang lain, media online. Tapi di draft undang-undang ini dia ingin memperluas bahwa penyiaran ini tidak hanya yang berbasis frekuensi radio, tetapi juga ke internet. Oke. Nah, ini poin pertama, ingin memperluas definisi sehingga dua karakter medium yang berbeda, satu berbasis frekuensi, satu berbasis internet ini ingin disatukan dalam satu regulasi. Itu poin pertama. Nah, poin kedua, seperti yang tadi disampaikan, ini tidak tahu datang dari mana, tiba-tiba ada pasal tentang pembatasan larangan menyiarkan jurnalisme investigasi gitu. Ini saya kira pasal yang agak absurd gitu dengan Ya. tendensi anti kebebasan pers yang sangat gamblang karena ini secara spesifik menyasar kerja-kerja jurnalisme investigasi. Hmm. Dan karena di poin pertama tadi definisi penyiaran diperluas gitu sampai ke internet, artinya yang disasar ini tidak hanya media-media arus utama, tidak hanya televisi, tetapi juga jurnalisme investigasi yang dilakukan di eh, internet, di media Ya. online, bahkan bisa nanti diterjemahkan sampai ke media sosial gitu. Saya agak bingung karena ketika saya membaca naskah akademik ya di draft rancangan revisi undang-undang ini tidak ada penjelasan tentang hal ini. Jadi ini Mhm. sangat membingungkan. Kenapa tiba-tiba ada pasal ini gitu, tentang pelarangan menyiarkan jurnalisme investigasi. Kemudian yang poin ketiga, eh, terlihat jelas bahwa draft ini ingin memberikan wewenang atau memperluas wewenang dari Komisi Penyiaran Indonesia. Karena tadi saya bilang definisi penyiaran berubah gitu, jauh sampai menjangkau internet, otomatis eh, wewenang Komisi Penyiaran sebagai regulator penyiaran itu juga berubah. Ya. Wewenang KPI berubah mengikuti definisi yang meluas tadi gitu. Kalau selama ini KPI hanya wewenangnya isi siaran di TV, di radio gitu ya, dia sekarang bisa berwenang mengatur isi siaran di internet gitu. Dan kita bisa melihat merujuk ke draft bahwa ada dua kategori hal yang diawasi KPI. Yang pertama, ini berdasarkan draft ya yang beredar ke publik. Mhm. Pertama, isi siaran. Isi siaran ini merujuk ke pemberitaan atau program di media-media di televisi, di radio gitu. Dan yang kedua, konten siaran. Nah, konten siaran ini merujuk pada, saya sebenarnya tidak tahu apa bedanya karena isi dan konten tidak berbeda secara definitif gitu. Tetapi konten siaran ini merujuk pada program-program yang ada di internet gitu, yang basisnya audio, audiovisual gitu. Dan internet di sini luas banget, Mas. Jadi dari media-media online yang berbasis jurnalistik, konten-konten media sosial yang dikelola individu sampai kita bicara platform layanan over the top gitu OTT seperti Netflix, seperti Prime Video, seperti ya, di Indonesia populer Viu dan Ya. seterusnya kayak gitu. Jadi di poin ketiga ini bisa terbayang kalau wewenang KPI untuk mengatur konten di internet ini diperluas, ini juga akan timbul masalah baru lagi gitu. Karena beberapa tahun belakangan ini kita eh, sudah menyaksikan banyak problem dari bagaimana KPI mengawasi dan tidak konsistennya KPI mengawasi isi siaran di Mhm. televisi. Jadi saya kira tiga poin tadi yang menurut saya secara umum mengapa draft revisi yang beredar ke publik ini agak problematik. Well, kalau misalnya definisi soal penyiaran ini tuh diperluas, Mas, bakal ada tumpang tindih juga dong ya, karena biasanya em, untuk siaran memang KPI, siaran media konvensional yang dikatakan siaran menggunakan spektrum radio KPI dan konten-konten yang ada di internet sekarang itu tuh ada Kemenkominfo. Ini justru malah bakal jadi
bikin tambah ruwet lagi dong ya secara pengawasan, atau mungkin ada yang overlapping gitu soal pengawasan. Mungkin kalau soal definisi di situ nggak sih Mas permasalahannya? Betul, betul. Karena ketika definisi kemudian meluas gitu ya, konsekuensinya memang wewenang regulator yang akan apa, mengawasi gitu, jadi nanti juga akan tumpang tindih. Karena selama ini kan KPI bekerja berdasarkan definisi penyiaran dalam UU 32 ya 2002 yang spesifik medium gitu. Jadi di TV saja, di radio saja. Makanya kita kalau beberapa tahun ini banyak konten siaran di televisi yang bermasalah, kita gampang melihat kinerja KPI gitu. Iya. Nah, kalau definisinya luas ya sampai ke internet, dan internet ini kan apa ya, hutan rimba gitu ya. Yang dimaksud internet di sini sangat 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 luas gitu. Tadi saya menyebutkan tidak hanya media sosial, tidak hanya media online, tapi juga bisa sampai ke apa, produksi eh, media-media yang berbasis user generated content gitu yang diproduksi Mhm. oleh publik, termasuk juga tadi layanan-layanan streaming over the top tadi yang itu berpotensi chaos ketika nanti semua ditaruh di bawah wewenang satu lembaga kayak gitu. Regulatornya jadi makin em, apa ya, tricky buat dibahas kali ini. Betul, Tapi betul, betul. eh, kita mencoba untuk ngelihat ke tadi poin kedua nih Mas. Kalau tadi setelah definisi memang akhirnya jadi KPI tugasnya overlapping kemana-mana sama Kemenkominfo mungkin bisa tabrakan dalam tanda petik gitu. Tapi kalau kita berbicara soal yang kedua tadi adalah larangan untuk menayangkan jurnalistik investigasi gitu, konten-konten yang ada hubungan dengan investigasi. Ini kan Dewan Pers udah ngerespon bahwa draft yang sekarang bertumpuk, ya saling menumpuk gitu sama undang-undang pers gitu Mas. Kayak ada tumpuk-tumpukan saling cover, dan kayak undang-undang pers kemana, ini draft RUU penyiaran kemana gitu. Jadi kayak nggak jelas stance-nya. Contohnya tuh kayak gimana sih Mas? Karena to be honest mungkin beberapa orang dan juga sobat TCID nggak terlalu merhatiin undang-undang pers gitu, dan memang di undang-undang pers kan jurnalisme investigasi memang diperbolehkan, tapi tiba-tiba ini nggak boleh nih gitu. Ada overlapping yang segitunya kah dengan draft yang sekarang dengan undang-undang pers yang berlaku hari ini ini Mas? Ya, ya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, aturan tentang pelarangan eh, terkait dengan jurnalisme investigasi di draft apa, rancangan undang-undang ini sesuatu yang saya kira muncul tiba-tiba. Eh, Hmm. saya tidak melihat ada di penjelasan di naskah akademik dalam penyusunan ini, sehingga ini agak membingungkan karena pasal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 gitu, yang Ya. di Undang-Undang Pers itu disebutkan jelas Mas, di apa, di awal gitu, bahwa terhadap pers itu, dan ini saya kutip literal gitu ya, terhadap Ya. pers tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran. Sementara bunyi pasal di draft yang ada tadi dengan apa, eh, apa, frase yang dimunculkan itu jelas melarang Mhm. konten eksklusif jurnalistik investigasi. Sementara di Undang-Undang Pers tidak ada, tidak dikenakan itu penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran. Artinya di sini saja sudah kelihatan bedanya gitu. Itu Mhm. apa namanya? Yang pertama ya, soal tumpang tindih. Yang kedua, soal tumpang tindih tadi saya sempat menyinggung bahwa wewenang KPI juga akan diperluas gitu ya, sampai menangani sengketa jurnalistik. Nah, Ya. sebenarnya kalau kita bicara lembaga yang berwenang menangani sengketa jurnalistik selama ini ya, berdasarkan mandat Undang-Undang Pers itu ya Dewan Pers ya gitu. Artinya ketika wewenang Komisi Penyiaran ini diperluas, dia secara otomatis mengambil apa, mengambil alih wewenang Dewan Pers yang selama ini jadi regulator yang menangani hal-hal terkait jika ada misalnya keluhan terhadap pemberitaan media, itu kan orang atau pihak-pihak itu larinya ke Dewan Pers. Tapi kalau ini diubah, ya eh, ini nanti akan timbul kebingungan. Ini jadi kemudian regulatornya yang mana? Ini ke Dewan Pers atau ini ke KPI? Dan kenapa kemudian KPI ingin sekali mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik gitu. Padahal Mhm. sengketa jurnalistik di draft ini kemudian kalau definisinya berubah luas, artinya sengketa jurnalistiknya tidak hanya melibatkan televisi, tetapi Ya. juga
media-media online. Dan media-media online di Indonesia sekarang jumlahnya ada booming kemunculan media-media online kan dalam beberapa tahun belakangan atau satu dekade belakangan. Artinya ini yang saya sampaikan tadi, ini tumpang tindih. Kemudian nanti akan seperti apa mekanismenya dan kenapa KPI sangat ingin punya wewenang untuk menangani sengketa jurnalistik. Ini yang saya kira kita tidak tahu latar belakang penyusunan ini seperti apa. Di naskah akademik saya tadi sampaikan tidak ada. Tidak ada juga selama ini proses sosialisasi atau diskusi ke publik luas kayak gitu. Saya tidak melihat hal itu dilakukan. Oke. Saya kira itu. Dejavu sama beberapa RUU kemarin ya Mas ya, kayak Cipta Betul, Kerja, betul, betul, terus RUU betul, betul, Permusikan juga sempat begini ya kan? betul, betul, betul. I see. Well, uh, nggak punya apa ya, nggak punya bayangan sih kenapa hal ini bisa terulang lagi gitu. Padahal dari yang sebelum-sebelumnya naskah akademik dan sosialisasi bermasalah, terus ini terjadi lagi. But yeah, forget about it. Kita ngebahas Ya, soal kebebasan pers yang terancam nih Mas. Ini kayak dalam ya. um, di tengah-tengah bakal terancam kebebasan pers atau harus diperjuangkan untuk apa ya, diperjuangkan supaya tetap pers itu independen dan bisa menghasilkan karya apapun itu, mau investigasi atau liputan seperti apa, tetap netral dan juga lebih baik. Pertanyaan saya adalah, ini kan a lot of my media friends gitu tuh mengatakan bahwa kebebasan pers terancam di sini, Mas, dari naskah yang ada gitu. Satu, dengan tidak boleh ditayangkannya hasil liputan investigasi, memang sudah mengancam kebebasan pers nih, Mas Wisnu. But ancamannya seberapa besar ya selain itu ya, Mas Wisnu ya? Atau ada ancaman-ancaman lain nggak nih? Selain cuman akhirnya, bukan cuman sih, selain kebebasan untuk sebuah media atau jurnalis melakukan kegiatannya sehari-hari dengan munculnya RU penyiaran ini tuh ada ancaman lain gak nih Mas yang berbahaya juga nih buat kelangsungan teman-teman jurnalis dan media ke depannya gitu kalau memang draft yang sekarang disahkan gitu Mas. Ya, kalau menurut saya jika draft yang ada sekarang ini disahkan, jelas ini jadi ancaman yang cukup signifikan ya terhadap Hmm. kebebasan pers di Indonesia. Selama ini kalau kita melihat aturan di level undang-undang misalnya yang paling keras dan mengancam jurnalis gitu, itu adalah Undang-Undang ITE. Itu pun tidak spesifik ini jurnalistik ya, tetapi eh, dari kasus-kasus kriminalisasi terhadap jurnalis beberapa tahun belakangan kan banyak yang menggunakan Undang-Undang ITE, terutama Hmm. ketika produk jurnalistiknya apa namanya di media online kayak gitu. Nah, jika RUU penyiaran ini disahkan dalam versinya yang sekarang, saya kira ancamannya akan jauh lebih keras dibanding Undang-Undang ITE karena secara literal gitu bunyi pasalnya itu kan melarang penayangan konten eksklusif jurnalisme investigasi. Nah, Ya. ini sangat spesifik gitu. Istilahnya sangat spesifik, jurnalisme investigasi. Kenapa dari tadi saya menyebut ini pasal yang absurd? Produk jurnalisme investigasi di Indonesia ini kan bisa dibilang relatif minim diproduksi oleh media di Indonesia ya, dibanding Betul. kategori berita-berita yang lain kayak gitu. Nah, dalam kondisi yang sedikit itu, ada elit politik yang berpikiran untuk melarangnya dan Hmm. melegalkan larangan itu dalam undang-undang. Artinya ini kan sangat spesifik gitu. Jadi sulit untuk tidak berpikir bahwa ini adalah serangan yang cukup jelas terhadap kebebasan pers gitu. Karena kemudian tadi konteksnya tentu tidak bisa dilupakan bahwa definisi penyiaran meluas sehingga jurnalis nanti tidak hanya TV tetapi jurnalis tidak hanya bahkan tidak hanya jurnalis di media arus utama gitu ya tetapi juga citizen jurnalis misalnya yang mereka ingin memproduksi liputan-liputan investigasi di kanal-kanal media sosialnya atau di kanal-kanal misalnya seperti di YouTube dan sebagainya juga bisa terhambat kayak gitu. Dan ini kan kemudian punya apa bahasanya, punya chilling effect ya, punya efek yang nanti berdampak panjang gitu. Orang jadi akan takut untuk memproduksi bentuk-bentuk laporan investigasi karena jelas ada regulasi yang secara literal melarangnya. Kayak gitu. Nah, saya kira itu Mas yang punya dampak panjang terhadap apa perkembangan
liputan-liputan investigasi di Indonesia gitu yang selama ini jumlahnya sebenarnya relatif minim tetapi sudah minim dan sekarang ingin dilarang kayak gitu. Ya. Well, jadi lumayan menarik nih Mas Wisnu. Tapi ada beberapa anggapan juga, mungkin ini perlu di-clarified juga sih Mas Wisnu. Ada beberapa orang yang menyebutkan di Twitter bahwa ketika sudah akhirnya konten sosial media disebut, konten personal juga mungkin bisa dipermasalahkan dengan undang-undang kepenyiaran ini. Is it right Mas Wisnu? Karena di bayangan saya mungkin yang terkena yang terkena imbas dari undang-undang ini hanyalah media-media saja gitu misalnya. Let's say ya media online, radio, mungkin website-website yang dari koran beralih ke website, TV, OTT yang kena. Tapi ketika misalnya nih, let's say ada orang personal membuat channel YouTube, membuat konten yang dianggap mungkin nanti akhirnya melanggar dari undang-undang kepenyiaran, itu bisa kena juga katanya. Is it kayak gitu kondisinya Mas Wisnu? Iya, secara otomatis hal itu terjadi. Kenapa? Karena tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, definisi penyiarannya itu meluas gitu. Artinya Oke. dia tidak spesifik kalau begini. Kalau logika undang-undang pers, yang dimaksud pers itu jelas ya dalam kategori undang-undang pers. Jadi perusahaan pers ya gitu. Ya. Sementara di sini apa namanya kategori penyiaran ketika dia meluas, dia tidak menyebutkan akan bukan tidak menyebutkan, dia bisa menjangkau sangat luas gitu, tidak hanya ke media-media perusahaan pers gitu. Artinya ancaman terhadap kebebasan tadi tidak hanya ancaman terhadap kebebasan pers gitu, tetapi juga ancaman terhadap kebebasan berekspresi secara umum. Karena Hmm. tadi logika draft ini memperluas definisi penyiaran dan dia tidak hanya bisa menjangkau media-media yang berbasis jurnalistik kayak gitu, media-media arus utama kayak gitu, tapi juga konten-konten yang diproduksi oleh publik, oleh individu-individu. Makanya tadi saya sempat menyinggung misalnya podcast nanti juga bisa kena, Oke. konten-konten video di YouTube atau konten-konten di media sosial juga kena karena ini masuk kategori konten siaran. Jadi istilahnya konten siaran. Kalau Oke. media-media yang berbasis jurnalistik tadi istilahnya isi siaran dalam draft ini ya, dalam logika di draft gitu. Ya, itu kenapa ancamannya jadi terlihat real gitu. Yang uh, selama ini kita uh, tidak diajak untuk mendiskusikan ini secara lebih serius, tetapi tiba-tiba draft ini keluar kayak gitu. The real definition semua bisa kena dong ya Mas ya? Betul, betul, betul. Semua bisa kena dalam dalam logika draft yang beredar sekarang. Pembahasan soal draft ini sudah bergulir dari tahun-tahun yang ke belakang, tapi kali ini kontroversial banget. Kudos buat teman-teman yang sempat ngebaca draft yang terakhir ini, Mas. Sebagai masyarakat gitu, sebagai publik yang memang harus mengawasi setiap undang-undang yang berlaku, karena ya mumpung masih draft, kita bisa ngasih insight gitu, Mas. What should we do? Karena ini mengancam semua orang nih, let's say content creator bisa kena gitu kan. Habis itu juga mungkin personal yang memang mencoba untuk menjadi YouTuber atau mungkin membuat podcast gitu sampai ke media juga bisa kena. What should we do right now? Karena dari yang belakang-belakang ujung-ujungnya setelah yang kayak gini sosialisasi baru audiensi draftnya udah ada didengarkan nanti paling diubah dikit-dikit gitu kan. What should we do right now? Iya, iya. Kalau kita bicara partisipasi, eh, mestinya kita sebenarnya perlu mempertanyakan apa yang sudah dilakukan oleh para penyusun undang-undang ini, karena ini inisiatif DPR kalau saya tidak salah. Eh, Kalau kita melihat besarnya arus penolakan beberapa waktu belakangan, artinya proses mendengarkan aspirasi eh, dari publik dan artinya termasuk partisipasi dari publik ini belum dilakukan secara maksimal. Nah, kalau kita bicara partisipasi seperti apa yang dilakukan oleh publik dalam proses revisi, saya kira ada banyak bentuk yang bisa dilakukan. Salah satunya misalnya memberikan tawaran alternatif gitu ya, isi eh, apa draft revisi undang-undang penyiaran yang sebenarnya ini sudah dilakukan bertahun-tahun belakangan gitu. Hmm. Kelompok masyarakat sipil misalnya seperti Remo TV atau akademisi di Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran, termasuk teman-teman di Aliansi Jurnalis Independen dan sebagainya, itu sudah menyuarakan saya kira selama lebih dari 10 tahun belakangan, tetapi tidak didengarkan juga dan kita tidak banyak diajak berdiskusi di publik gitu, draft-draft Hmm. alternatif yang ada tadi kayak gitu. Hal lain tentu salah satu partisipasi utama dalam konteks hari ini sekarang ya yang
bisa kita lakukan tentu adalah menyuarakan penolakan dengan masif terhadap draft yang ada sekarang. Sebab saya kira jika dia dibiarkan lolos, kita akan melihat kondisi demokrasi Indonesia yang akan semakin memburuk kayak gitu. Saya kira Ya. penolakan itu juga bentuk partisipasi dan sekaligus pendidikan politik ke warga gitu ya, untuk menunjukkan problem-problem yang ada di dalam draft RUU ini, dan sekaligus dalam konteks partisipasi, saya percaya bahwa internet itu, atau ya kok internet dan segala di dalamnya, konten-konten yang di dalam perlu diregulasi, dan di Indonesia mungkin salah satu negara yang relatif tertinggal ya dalam pengaturan di internet. Tetapi menggunakan mekanisme undang-undang penyiaran untuk mengatur internet ini problem yang eh, keliru menurut saya, agak problematik, sehingga kita bisa melibatkan publik untuk mendiskusikan secara lebih jauh sebenarnya bagaimana sih cara yang ideal untuk mengatur eh, internet kayak gitu, Mhm. termasuk melibatkan konten kreator yang selama ini, selama mungkin 5 tahun belakangan dia tumbuh drastis gitu. Tidak hanya konten kreator besar ya, tetapi konten kreator di daerah yang kecil-kecil gitu, yang berbasis komunitas. Nah, mestinya suara-suara mereka ini didengarkan gitu. Saya kira hal-hal tersebut dalam konteks partisipasi yang perlu dilakukan, sehingga kita berharap gitu dalam proses penyusunan undang-undang, termasuk revisi undang-undang, elit politik ini tidak seenaknya sendiri dalam proses yang ada, dan menunjukkan secara gamblang tendensi anti kebebasan pers dan anti kebebasan berekspresi kayak gitu. Saya kira itu beberapa hal yang mungkin bisa eh, kita lakukan kayak gitu ya. I see. Well, draftnya masih bergulir. Semoga sih ada pembenahan ya, karena saya waktu pertama kali baca agak lumayan kaget dan ketawa sih Mas, mikir kayak what, Ya, ya, KPI masuk ke internet gitu. Definisi broadcastingnya jadi agak-agak lumayan terlalu melebar buat saya pribadi. But ya, ya, ya. semoga ada pembenahan di situ. Mas Wisnu, ada yang pengen disampaikan lagi kah Mas mengenai draft RUU penyiaran ini Mas, yang sekarang lagi rame banget dan banyak bikin orang bertanya-tanya gitu. Ada yang belum disampaikan kah? Time's Iya, yours. terakhir mungkin saya kira tadi ya, kita mesti terus mendorong, menekan DPR agar kemudian merevisi draft ini dan mendengarkan masukan dari publik, dan saya kira kita perlu untuk membuka diskusi seluas-luasnya, sehingga publik, terutama apa namanya, orang-orang yang beraktivitas dan berkreativitas di internet ini tidak kaget gitu ketika kita dihadapkan pada situasi di mana jangan sampai nanti kita diam-diam saja, eh, kita tahu ada regulasi yang nanti akan mengatur cara kita beraktivitas, cara kita berekspresi, cara kita bertindak di internet. Saya kira itu perlu untuk kita dorong, perlu kita tekan ke DPR agar suara kita didengar, kayak gitu. Oke. Mas Wisnu Prasetya Utomo, thank you so much Mas udah menyempatkan waktu buat Ya, ngobrol ya, kali ini. ya, ya, sama, Lancar-lancar. ya, ya, La- Oke, thank you so much Mas Wisnu, lancar-lancar studinya di Sheffield, dan semoga semuanya cepat kelar ya. Kalau kayak gitu, Sobat Isi ID, it's a wrap for this episode. Thank you so much for listening. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya di Suara Akademia. So jangan lupa buat ngecek sosial media kami di @conversationidn. Itu ada di Twitter or X, di Instagram, dan juga di TikTok. Don't forget to follow Suara Akademia juga di Spotify dan juga platform podcast yang lain. My name is Muhammad Syarif. Kita ketemu lagi next episode. Wassalamualaikum.